Dan pada tanggal ini, Ryan menulis sesuatu yang berbeda. Dia berencana untuk membunuh Perdana Menteri Kanada. Pernah dengar kata life imitates arts atau kenyataan meniru karya seni? Kalimat ini terkenal karena memang sudah beberapa kali terbukti dalam sejarah. Misalnya, gelang kaki elektronik narapidana yang dipakai sekarang dulu terinspirasi dari komik Spider-Man. Atau film Robocop 2 yang memprediksi kota Detroit akan bangkrut terus beneran kejadian. Ada juga film Breaking Bad yang menceritakan tentang bandar narkoba besar yang bernama Walter White. Terus gak lama kemudian di dunia nyata, beneran ada bandar narkoba bernama Walter White yang ditangkap oleh polisi. Atau yang paling simpel deh, film The Simpsons. Sudah beberapa kali menunjukkan gambar bangunan yang ditabrak oleh pesawat. Terus beneran ada kejadian 9/11. Kebetulan atau enggak, banyak banget yang percaya life imitates arts atau sebaliknya, arts imitates lives. Dan kasus kali ini juga agak sama. Saat seorang pria memainkan peran sebagai anak yang membunuh ayahnya di film, lalu di kehidupan nyata beneran membunuh ibunya sendiri. Merinding banget. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Ryan Granham adalah seorang pria yang sekarang berusia 24 tahun. Seorang aktor Kanada yang lahir pada tahun 1998 di kota Squamish, British Columbia, Kanada. Waktu masih kecil, ayah dan ibunya bercerai. Ryan ikut tinggal bersama ibunya yang bernama Barbara White. Ryan juga punya kakak perempuan yang bernama Lisa, tapi Lisa sudah tinggal sendirian. Ryan Granham memulai karirnya di bidang entertainment sejak berusia 9 tahun. Dia adalah aktor cilik di film The Nutcracker yang rilis pada tahun 2007. Mungkin beberapa dari kalian gak asing dengan wajahnya. Meskipun masa kecilnya bisa dibilang sulit, Ryan merasa sangat beruntung karena ibunya selalu mendukung dan mensupport dia. Bahkan Ryan menganggap satu-satunya orang di dunia ini yang tulus mencintai dia, cuman ibunya. Ryan beberapa kali tampil di acara televisi dan semenjak itu karirnya mulai menanjak. Hingga dia mendapat beberapa tawaran film-film yang cukup terkenal. Ada Diary of Wimpy Kids, Becoming Redwood, dan Imaginarium of Dr. Parnassus. Ryan juga sempat tampil di beberapa film serial yang populer. Ada Supernatural, iZombie, dan yang paling menghebohkan, Riverdale. Spoiler alert untuk kalian yang nonton Riverdale. Di sini, Ryan berperan sebagai anak yang membunuh ayahnya sendiri. Gara-gara perannya dalam film ini, banyak banget netizen yang merasa peran Ryan di dalam film mirip dengan kejahatan-kejahatan pembunuhan nyata yang terjadi di Amerika. Bahkan waktu season Riverdale selesai di tahun 2019, banyak banget penggemarnya yang kecewa. Acting Ryan sebagai pembunuh berdarah dingin harus berakhir. Banyak banget fans yang berharap Ryan bisa dapat peran lain di film yang berbeda, tapi tetap jadi pembunuh. Mungkin karena dianggap sangat menjiwai. Dan rupanya permintaan para fans dikabulkan. Begitu selesai syuting film Riverdale, Ryan ditawari untuk berperan di film drama kriminal yang berjudul Undercover Cheerleader. Tapi begitu film ini dirilis, ratingnya jelek banget. Bisa dibilang sebagai salah satu film tergagal yang pernah diperankan oleh Ryan. Menurut beberapa orang sih, alur ceritanya yang kurang menarik. Tapi bukan berarti karir Ryan sirna, karena dia sempat memenangkan beberapa penghargaan dari Kanada, Canadian Academy Awards, kalau gua nggak salah. Sampai akhirnya, COVID melanda kita semua. Satu persatu rumah produksi terpaksa membatalkan proyek mereka. Bahkan ada artikel yang menyatakan selama pandemi COVID-19, seluruh produksi perfilman di Kanada benar-benar mati total. Begitu Ryan menerima pengumuman ini lewat email, dia mulai stres. Dia terpaksa vakum nih dari dunia hiburan. Padahal, acting adalah satu-satunya pekerjaan yang dia miliki. Rutinitas Ryan jadinya di rumah aja. Makan, tidur, makan, tidur. Dan mungkin karena stres soal uang, emosinya mulai tidak stabil. Di awal-awal, tabungannya masih banyak. Tapi seiring waktu ya pasti menipis. Ryan mulai stres. Nggak tahu harus kemana, harus berbuat apa.
Jadi dia cuma menunggu, berharap pandemi COVID-19 cepat selesai. Tapi seperti yang kita ketahui, bahkan sampai sekarang, meskipun alhamdulillah pandemi udah nggak separah kemarin, tapi ada banyak banget hal-hal yang berdampak di kehidupan kita dari tahun 2020 sampai 2022 sekarang. Sama halnya dengan Ryan, dia stres, kadang-kadang mengurung diri di kamar karena merasa nggak punya aktivitas lain. Dari beberapa pengakuan orang-orang sekitar Ryan, dulu Ryan terkenal sebagai anak yang baik dan cukup cerdas. Tapi gara-gara COVID, kondisi mental Ryan sangat tidak stabil dan setiap hari harus berjuang melawan rasa stresnya sendiri. Sampai di tanggal 31 Maret 2020. Kondisi pandemi belum membaik, tabungan hampir ludes, enggak bersisa, pemasukan nol. Dan yang bisa disalahkan oleh Ryan adalah pemerintah. Waktu itu Ryan percaya, semua ini adalah akal-akalan pemerintah untuk membuat rakyat menderita. Makanya, Ryan mengambil buku diary-nya. Dia tulis semua perasaan stresnya. Dan pada tanggal ini, Ryan menulis sesuatu yang berbeda. Dia berencana untuk membunuh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Iya, kalian gak salah dengar. Ryan berencana membunuh Perdana Menteri Kanada. Tapi, Ryan takut kalau dia memang akan membunuh Perdana Menteri, ibunya pasti bakal kecewa banget. Ryan merasa menjadi anak yang gagal. Pertama, sekolah dia nggak selesai. Dia depresi, nggak punya uang. Menurut Ryan, di mata ibunya, dia adalah anak yang gagal. Apalagi kalau nanti ibunya tahu Ryan membunuh Perdana Menteri Kanada. Jadi Ryan terdiam sebentar. Gimana caranya biar dia bisa membunuh Perdana Menteri, tapi ibunya nggak tahu? Ryan berpikir, dia berarti juga harus membunuh ibunya terlebih dahulu. Untuk mengisi hari-harinya yang kosong, Ryan merekam semua kegiatannya menggunakan kamera GoPro. Tapi rekaman ini bener-bener disturbing banget guys. Kalian tahu apa yang direkam oleh Ryan? Dia ngerekam lagi latihan membunuh ibunya. Sering banget Ryan ngambil pistol, terus dari belakang ngarahin pistol ke arah ibunya. Tapi nggak dia tembak, cuman latihan. Dan ini dilakukan berkali-kali. Gua nggak bisa imagine gimana rasa ibunya yang nggak tahu selama ada di rumah, anaknya berkali-kali mencoba latihan untuk membunuh dia. Ada juga rekaman Ryan lagi merakit senjata api kaliber 22, kaliber 22 cm maksudnya. Hal ini dilakukan berkali-kali, terekam dalam video dan tertulis di dalam buku diary. Belum lagi, untuk mengobati rasa stresnya, Ryan memakai ganja, yang mungkin juga agak sedikit memengaruhi caranya berpikir. Sampai tibalah hari di mana Ryan membulatkan tekadnya. Waktu itu ibunya, Barbara, duduk di ruang tamu sambil main piano. Dari belakang, Ryan sudah ngambil pistol dan mempraktekkan kembali apa yang sudah dia latih selama ini. Dari belakang, Ryan langsung menembakkan peluru ke kepala ibunya. Barbara langsung ambruk, dan kejadian ini Ryan rekam di dalam GoPro-nya. Waktu Barbara sekarat, Ryan minta maaf dan bilang, ibu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar mencintaiku. Tapi ternyata aku nggak cukup kuat. Setelah memastikan ibunya meninggal, Ryan mengambil terpal hitam untuk menutupi jenazah ibunya. Terus, Ryan nonton Netflix selama 2 jam. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa di rumah itu. Ryan masih sempat tidur, terus besok paginya dia ngeliatin lagi jenazah ibunya. Nggak tahu harus diapain. Darah masih berceceran, nggak dilap sama sekali. Akhirnya Ryan nyalain beberapa lilin, terus juga menaruh rosario di atas piano sebagai persembahan terakhir untuk ibunya. Setelah itu, Ryan melanjutkan rencananya untuk membunuh Perdana Menteri Kanada. Ryan memasukkan 12 bom molotov, 3 senjata api, dan juga perlengkapan berkemah ke dalam bagasi mobilnya. Terus dia nyetir ke arah rumah Perdana Menteri Kanada. Ryan rupanya sudah siap viral. Dia tahu nih, kalau dia membunuh Perdana Menteri, namanya pasti bakal dikenal. Di sepanjang jalan, nggak tahu kenapa nih, niatnya yang udah bulet, tiba-tiba berubah. Ryan kepikiran, emangnya dia bisa ketemu langsung dengan Perdana Menteri? Bukannya Perdana Menteri itu pasti dijaga ketat? Dia siapa? Sampai bisa datang ke rumah Perdana Menteri, terus ketemu langsung. Ryan diam sebentar. Dia mikir, kayaknya nggak mungkin berhasil deh. Ya udah, jadi rencananya tadi dia batalkan. Ryan muter lagi, balik ke Vancouver. Oke lah, kalau nggak bisa bunuh Perdana Menteri, kayaknya dia harus melakukan penembakan massal. Kalau bisa sih di kampus, biar korbannya banyak, nama dia terkenal. Lokasi yang dipilih Ryan adalah Universitas Simon dan jembatan Lionsgate. Di sisi lain, Lisa, kakaknya Ryan,
bingung. Sudah 2 hari dia berusaha untuk menelpon ibunya, tapi nggak ada jawaban. Nelpon Ryan juga nggak diangkat. Jadi Lisa khawatir. Karena takut kenapa-kenapa, Lisa datang ke rumah mereka. Dan sayangnya menjadi orang pertama yang menemukan jenazah. Lisa kaget, teriak, histeris, dan langsung nelpon polisi. Dia nggak tahu kalau pelakunya adiknya sendiri. Balik lagi ke Ryan. Dia udah nyetir nih menuju jembatan Lionsgate. Tapi nggak tahu kenapa lagi-lagi. Di perjalanan, Ryan nggak pengen melakukan penyerangan. Mungkin ini adalah sisi waras yang masih tersisa di dalam otaknya. Bukannya melakukan penyerangan, Ryan malah datang ke kantor polisi. Dia berhentiin mobilnya di parkiran, tapi belum masuk, mukanya cemas. Dan dari kejauhan, ada polisi yang ngelihat Ryan. Gerak-geriknya kayak gelisah, jadi langsung didatangi oleh polisi ini. Ada apa datang ke kantor polisi? Di situ Ryan langsung ngaku, aku membunuh ibuku. Dan Pak Polisi ini langsung percaya. Ryan langsung diamankan, diajak untuk pulang ke rumahnya, dan waktu polisi datang, di situ sudah ada Lisa dan beberapa polisi lain. Ryan langsung ngaku ke kakaknya kalau dia yang membunuh ibunya. Gua nggak bisa bayangin perasaan Lisa yang kehilangan ibunya dan juga kehilangan adiknya. Kehilangan dalam artian dia mungkin ngerasa Ryan ini udah bukan kayak adiknya lagi. Begitu Ryan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, dia langsung mengakui perbuatannya. Polisi membaca buku diary-nya dan juga menonton semua video yang ada di dalam kamera GoPro-nya. Ini adalah pembunuhan berencana. Polisi juga menemukan semua bom molotov, senjata, dan juga peralatan kemah yang ada di dalam bagasi mobil. Bukti-buktinya sudah sangat kuat. Waktu akan dibawa ke persidangan, kondisi mental Ryan diperiksa. Rupanya dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Jadi, Ryan belum bisa diadili. Dia berada di bawah pengawasan ketat psikolog selama 2 tahun. Sampai akhirnya mentalnya dikatakan sudah siap untuk diadili. Pada tanggal 13 Juni 2022, Ryan Grantham akhirnya diadili di pengadilan British Columbia dan memulai hukuman resminya atas pembunuhan ibu kandungnya dan perencanaan pembunuhan. Ryan sendiri mengaku bersalah atas perbuatannya. Ryan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara, tapi boleh mengajukan persyaratan bersyarat setelah 12 tahun. Yang kalau misalnya dikabulkan berarti di umurnya yang ke-36 tahun, Ryan bisa bebas. Banyak yang merasa hukuman ini sangat ringan. Kalau dari sisi pengadilan, kemungkinan besar hal ini karena kondisi mental Ryan. Ada yang anggap ini adalah hal yang adil, ada yang bilang ini tidak adil. Kalau menurut kalian, hukuman ini sebenarnya sepadan gak sih? Dan sampai sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang gua mohon maaf dan thank you so much atas support kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. Gue tuh seneng banget kalau ada yang DM, ngasih tanggapan tentang kasus, ada juga yang sering request. Rasanya seneng banget karena kalian tuh antusias dengan cerita-cerita kita. Kalian juga bisa langsung komen aja di kolom komentar bawah. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.